Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar dan Pengenalan Terhadap Laporan Keuangan. Saya Freni Fadila sebagai moderator. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang kegunaan analisa laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan tentang posisi keuangan dan hasil yang dicapai suatu perusahaan pada suatu periode. Yang pertama, dana neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan hasil usaha, dan selanjutnya itu laporan keuangan. Kegunaan analisa laporan keuangan yang pertama ialah memberikan informasi yang lebih luas dan mendetail, memberikan informasi kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. Yang ketiga, dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Yang keempat, menunjukkan peringkat perusahaan dalam kriteria tertentu. Yang kelima, dapat digunakan untuk membandingkan suatu perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi keadaan perusahaan pada saat ini. Yang ketujuh, sebagai dasar untuk memprediksi keadaan perusahaan. Yang kedelapan, sebagai dasar informasi perusahaan untuk mengambil tindak investasi. Dan yang terakhir, untuk menilai prestasi manajemen operasional dan efisien perusahaan. Nama saya Nandini Alberti. Saya akan menjelaskan tentang hal yang perlu diperhatikan dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama itu ada menghitung biaya modal investasi dan modal kerja. Biaya investasi itu biaya-biaya untuk investasi peralatan-peralatan utama dan peralatan-peralatan pendukung. Sedangkan modal kerja itu biaya yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan biaya produksi. Yang kedua yaitu menghitung biaya operasi. Biaya operasi itu besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk membiayai semua kegiatan operasi hingga produk siap untuk dijual. Yang ketiga yaitu menghitung proyeksi pendapatan. Perhitungan proyeksi pendapatan ialah perkiraan dana yang masuk atau diterima dari hasil penjualan produk atau pendapatan. Yang keempat yaitu membuat model aliran dana, yaitu analisis yang berhubungan dengan pendapatan atau keuntungan yang ditimbulkan karena adanya pembelanjaan atau investasi. Yang kelima itu menentukan kriteria keekonomian suatu proyek. Yang pertama itu ada aset present value atau NPV, yang kedua laju pengembalian internal atau IRR, dan yang ketiga itu ada periode pengembalian, dan yang keempat ada melakukan analisis sensitivitas. Perkenalkan, nama saya Tania Felia Sumantri. Di sini saya akan melanjutkan tentang perkembangan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Prinsip yang pertama, prinsip biaya histori. Prinsip ini mengharuskan kita untuk melakukan pencatatan terhadap biaya yang dikeluarkan, baik untuk memperoleh barang maupun jasa. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan adalah aliran harta yang masuk yang didapat penyerahan barang atau jasa. Contoh, jika perusahaan kita mendapat 1 juta rupiah dari hasil penjualan mobil, itu artinya selain diakui sebagai harta, 1 juta rupiah tersebut juga harus dimasukkan ke dalam pendapatan. Yang ketiga, prinsip mencocokkan. Prinsip dasar akuntansi ini mempertemukan pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan. Tujuannya untuk menentukan keuntungan bersih dalam periode tertentu. Yang keempat, prinsip konsistensi. Metode dan standar yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten. Misalnya, perusahaan kamu menggunakan sistem accrual basis. Yang kelima, prinsip pengungkapan secara lengkap. Prinsip ini mengharuskan penyajian informasi di laporan keuangan secara lengkap. Yang keenam, prinsip entitas ekonomi. Maksud dari entitas ekonomi adalah sistem informasi ekonomi harus berdiri sendiri. Yang ketujuh, prinsip periode akuntansi. Sebuah pelaporan keuangan perusahaan harus dibatasi oleh periode tertentu. Misalnya, perusahaan yang menjalankan usaha mulai dari 1 Januari sampai 1 Februari. Yang kedelapan, prinsip satuan moneter. Maksudnya adalah segala bentuk pencatatan transaksi harus dinyatakan dalam bentuk yang bisa diukur, misalnya mata uang rupiah. Yang kesembilan, prinsip kesinambungan usaha. Going concern prinsip ini menganggap bahwa sebuah usaha ekonomi harus terus berjalan secara berkesinambungan, kecuali adalah peristiwa khusus yang harus memberhentikannya, misalnya bencana alam. Yang ke-10, prinsip material. Prinsip material adalah prinsip yang mengakui adanya pengakuan dari pencatatan akuntansi secara material atau bernilai. Asumsi, prinsip, dan kebijakan akuntansi. Asumsi dasar akuntansi untuk menyusun laporan keuangan harus didasarkan pada asumsi akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, dasar tunai, yaitu dasar akuntansi yang menetapkan bahwa pencatatan transaksi atau peristiwa ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Kedua, dasar akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya. Yang ketiga, konsep entitas. Yang dimaksud konsep kesatuan usaha adalah
akuntansi harus berlaku untuk setiap unit ekonomi secara terpisah. Yang keempat, kelangsungan usaha. Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa perusahaan akan melanjutkan usahanya di masa depan dan tidak bermaksud mengurangi skala usahanya. Yang kelima, unit moneter. Seluruh transaksi dan peristiwa ekonomi dapat dinyatakan dalam satu mata uang tertentu. Keenam, periode akuntansi. Laporan keuangan perusahaan harus dilaporkan secara berkala, dibagi dalam periode tertentu. Prinsip akuntansi. 1. Prinsip biaya. Pada prinsip biaya, menekankan bahwa aset dicatat pada biaya perolehannya. Kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Yaitu pada prinsip pengakuan pendapatan, menekankan bahwa pendapatan harus diakui saat periode pendapatan itu terjadi. Yang ketiga, prinsip mempertemukan atau matching prinsip. Prinsip mempertemukan ini merupakan mempertemukan antara biaya dengan pendapatan yang timbul dari biaya yang dikeluarkan. Yang keempat, prinsip penandingan biaya, itu pada prinsipnya penandingan biaya pendapatan menekankan bahwa pengakuan pendapatan harus ditandingkan. Yang kelima, prinsip pengungkapan penuh. Pada prinsip ini, pengungkapan penuh menekankan bahwa laporan keuangan harus disajikan secara full. Baiklah, kesimpulan dari makalah kami ialah laporan keuangan atau financial statement adalah hasil akhir dari akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan. Laporan keuangan disajikan dengan maksud memberikan informasi mengenai posisi harta, utang, dan modal serta perolehan laba rugi yang menunjukkan hasil aktivitas yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan dan membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan. Seperti dalam perusahaan jasa, pada umumnya laporan keuangan disusun dalam perubahan dengan meliputi yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga laporan neraca, dan yang keempat laporan arus kas. Sekian presentasi dari makalah kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya dan memberikan saran dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.